Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternatif Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya ingin mereview singkat atau mengulas singkat tentang daily driver saya yang baru, yaitu Samsung Galaxy A51, di mana HP ini sudah launching sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu di Desember 2019. Dan baru kali ini saya meminangnya karena ada suatu kendala ya. Jadi saya terpaksa harus menggunakan daily driver yang baru. Jadi ini pilihan saya, yaitu Samsung Galaxy A51 ya. Di samping karena budget, juga ada beberapa alasan kenapa saya memilih HP ini sebagai daily driver. Dan kenapa tidak memilih HP yang lebih baru lagi ya. Oke, sebenarnya saya kemarin menginginkan daily driver baru saya yang baru, yaitu adalah Samsung Galaxy A51. Namun karena keberadaannya secara offline itu sangat jarang ya, bahkan di toko-toko besar juga sangat jarang. Setelah saya beli HP ini, yaitu baru ada muncul Galaxy M51 di toko offline di tempat saya membeli. Oke, langsung saja kita di sini akan membahas HP-nya, yaitu ini. Kenapa saya nggak bikin review secara dengan penuh animasi ya, karena saya juga orangnya simple ya. Jadi saya cukup review dengan cara yang seperti ini, langsung saja ya, tanpa ada animasi ya. Ini yang saya pegang ini adalah varian 6 GB RAM dan 128 GB ROM ya. Ini adalah Samsung Galaxy A51 yang versi warnanya hitam ya. Hitam rasanya kemarin namanya. Tapi kalau tepatnya apa? Prism Crush Black. Crush Black ya. Karena memang warnanya nggak benar-benar hitam bagian sini, bagian belakangnya ya. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah UI-nya ya, atau user interface-nya ya. Ini sudah menggunakan Samsung One UI ya. Kita lihat Samsung One UI-nya tentang ponsel sudah menggunakan One UI versi 2.1 di sini ya. Dan versi Android yang ke-10 nanti. Untuk perangkat lunaknya yaitu Android 11 akan muncul di bulan ketiga atau bulan Maret di tahun 2001 ya. Itu untuk Samsung Galaxy A51 dapat jadwalnya di bulan Maret. Terus untuk sistem operasinya sudah, kemudian ini menggunakan chipset atau prosesor ya, menggunakan chipset buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 9611 dengan 10 nanometer. Itu milik Samsung sendiri, walaupun sebenarnya tidak terlalu bertenaga untuk di tahun 2020 atau memasuki akhir 2020. Sebenarnya ada banyak pilihan yang benar-benar banyak ya dari merek lain. Bahkan dari Samsung sendiri sebenarnya kita cukup menambah lagi 1 juta rupiah sudah mendapatkan dengan prosesor yang lebih garang lagi ya, yaitu Samsung Galaxy M51, walaupun terjual secara offline. Di sini Exynos 9611 ini hanya memiliki skor Antutu awal yaitu sekitar 160 ribuan, namun di akhir tahun 2020 ini hampir mendekati 200 ribu ya. Namun saya tidak bisa sampaikan di sini karena Antutu benchmarknya itu sekarang sudah menjadi aplikasi tidak resmi ya. Jadi saya tidak akan munculkan. Karena kalau teman-teman pengen tetap lihat, teman-teman bisa lihat di videonya Jagat Review ya. Di sana bisa terlihat untuk Samsung Galaxy A51 untuk skor Antutunya ya. Jadwal Android, jadwal update-nya sudah saya bahas. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang fitur-fitur yang apa saja yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A51 ini. Ya, seperti biasa Samsung dengan One UI-nya ini selalu membawa fitur-fitur yang mumpuni ya, atau all-rounded ya. Jadi tidak ada hal yang benar-benar ditonjolkan di Samsung atau di produk-produk HP Samsung ya, terutama di Samsung Galaxy A51. Itu adalah hampir merata di semua lini. Itu yang dibuat oleh Samsung. Dan kenapa saya tidak memilih merek lain daripada Samsung, karena itu yang saya saya butuhkan, yaitu fitur-fitur yang memang sangat penting untuk saya gunakan sebagai content creator. Yang pertama itu ada
edge screen ini sangat berfungsi sangat ini ya, edge screen ini walaupun layarnya tidak mendukung layar lengkung atau edge, jadi fitur ini tetap ada di Samsung Galaxy A51. Jadi aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan kita bisa tambah di edge screen tanpa kita menaruh atau men-swipe ke mode menu ya. Jadi kita tinggal edge screen-nya ini kita geser, jadi langsung muncul ya. Itu sih fitur yang sangat penting sebenarnya, walaupun sederhana itu sangat berfungsi. Kemudian fitur swipe notifikasi ya. Notifikasi kalau ini yang ini ya, yang ini HP yang ini adalah A7 2018 sempat hilang fitur ini. Sekarang di A51 tetap masih muncul ya, yaitu kita ketika ada notification bar di atas, kita tidak perlu harus meng-swipe-nya dari atas gini ya. Namun kita bisa men-swipe-nya di sini. Sudah bisa langsung muncul, langsung turun ya. Itu sih yang cukup penting, juga saya sering gunakan ya, karena apalagi kita dalam mode satu tangan. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu screenshot. Ini kalau kembali saya katakan kalau di A7 2018 fitur ini tidak terlalu berfungsi ya, karena mungkin chipsetnya atau OS-nya yang masih jadul ya. Namun di sini bisa berjalan lancar ya, swipe screenshotnya yang seperti itu. Bisa juga kita dengan gunakan cara kedua, yaitu menekan tombol power dan tombol volume bawah, itu bisa juga screenshot ya. Kurang barengan tadi ya, sudah. Saya batuk-batuk nih. Dan sekarang kita lihat hasil tangkapannya ya. Ini dan ini juga, itu adalah hasil dari screenshotnya ya. Kemudian fitur perekam layar masih ada di Samsung Galaxy ini ya, A51-nya masih ada. Dolby Atmos juga masih ada. X lighting juga ada. Kemudian mode gelap masih ada juga di sini, mode gelapnya. Namun saya tidak gunakan ya, karena pengen baru aja, karena di kemarin sudah menggunakan ini di Galaxy A7 saya. Sekarang saya menggunakan yang gini aja dulu, nanti kalau udah bosan baru saya menggunakan mode gelapnya. Kemudian untuk performa fingerprintnya sebagaimana ya, kalau menurut saya ini ya, fingerprint di Samsung Galaxy A51 tidak bisa disandingkan dengan merek-merek lain ya, karena merek lain itu benar-benar cepat, sedangkan di sini benar-benar sering gagal ya untuk fingerprint layarnya ya. Seperti itu, gagal, tidak selalu sukses ya, dan itu memerlukan delay yang sekitar 1-2 detik ya, baru sukses, baru kebuka. Kemudian dari segi layar, HP ini sudah menggunakan layar Super AMOLED khas Samsung yang masih menggunakan refresh rate 60 Hz ya, masih standar banget. Cuma untuk HP segini ya cukup wajar sih menggunakan dengan refresh rate seperti itu ya. Sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dan menggunakan Gorilla Glass 3 ya. Jadi HP ini memang sudah bagus banget untuk bagian layarnya, apalagi ini Super AMOLED milik Samsung. Layar yang memang benar-benar memanjakan mata, tidak membuat mata cepat perih. Jadi itulah kualitas daripada Super AMOLED-nya milik Samsung. Berbeda dengan Super AMOLED yang milik merek lain ya. Jadi itu yang bisa saya katakan untuk kualitas layarnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tombol bilah navigasi yang bagian sininya ya, seperti saya katakan dulu di A7 juga saya sudah. Nah, di tombol-tombol sini hilang ya, bisa dihilangkan. Jadi layar depan itu sangat minimalis, jadi saya masih gunakan seperti dulu. Namun saya tidak menggunakan bilah navigasi atau gestur yang ala-ala iPhone ya. Itu ada dua pilihan, namun saya gunakan yang standar aja, yaitu untuk tombol Recent App yang sebelah sini. Saya coba kembalikan dulu ya. Recent App sebelah sini, kemudian tombol Home sebelah sini, dan tombol Back sebelah sini ya. Jadi tinggal kita swipe bagian menuju ke atas seperti ini. Recent App, kemudian tombol Home dan tombol Back seperti itu ya. Kemudian untuk keyboard ya, saya sedikit bahas kekurangan untuk keyboardnya di sini ya. Yaitu ketika kita melakukan pengetikan ini ada jarak daripada bezel atasnya ke keyboardnya.
Ini yang terjadi pada iPhone dulu, bahkan sempat dibicarakan oleh netizen plus 62 ya. Namun kali ini juga ada di Samsung seperti itu ya. Entah karena bezelnya terlalu ke bawah atau memang Samsung merubahnya menjadi seperti ini ya. Sebenarnya itu ya, untuk ukuran keyboardnya bisa kita ubah menjadi perbesar perkecil ya, seperti ini. Ini juga bisa kita geser-geser, namun saya tidak bisa sampai mentok ke bawah sini ya. Kalau bisa mentok ke bawah sana, itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya Samsung memberikan update perangkat lunaknya dengan membawa perubahan di sana ya. Kalau sebenarnya sih jarang-jarang kita lihat ya, cuma ya nggak relevan banget sih kalau kita lihat secara langsung seperti ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti ada perbaikan dari Samsung. Kemudian untuk bezelnya sudah saya katakan tadi, bezelnya ini sangat tipis ya, hampir simetris dengan bezel atas dan sampingnya ini. Jadi berbeda dengan merek-merek yang lain ya. Walaupun HP-nya belasan juta, kadang-kadang bezel bawahnya ini tetap tebal ya. Jadi saya bersyukur sekali Samsung A51 ini sudah menggunakan bezel tipis di bagian bawahnya. Dan begitu juga tombol kamera depannya ini yang ini ya, kecil banget, bahkan lebih kecil daripada Note 10 Plus, bukan Note 20 Ultra ya, tapi Note 10 Plus. Jadi bahkan ini mungkin lebih sama dengan Note 20 Ultra yang sekarang ya. Jadi kecil banget. Namun di M51 ini lebih besar sih. Kalau ini paling kecil sih untuk kelas Samsung. Kemudian untuk NFC, ya HP ini tentu saja sudah mendukung fitur NFC. Jadi bagi teman-teman yang sering menggunakan uang elektronik atau e-money, isi top up, misalnya gitu, jadi fitur NFC ini sangat berguna sekali ya. Walaupun di Indonesia ini tidak banyak yang menggunakan fitur-fitur NFC ini, tapi kalau ada itu memang sangat bagus banget ya. Kalau sampai saat ini saya memang belum menggunakan fitur NFC itu, namun saya sekarang masih cukup nyaman sih dengan keberadaan itu. Oke, selanjutnya kita bahas untuk bagian body. Untuk body seperti yang teman-teman tahu, Samsung sekarang bahkan di Note 20 Ultra, di versi Note 20 ya, menggunakan bahan plastik. Di S20 S10 FE juga S20 FE ya, S20 FE itu juga menggunakan bahan plastik atau plastik ya. Bedanya di sana menggunakan matte, sedangkan di sini menggunakan plastik yang ala-ala kaca seperti itu ya. Ya kalau kita lihat sepintas memang seperti kaca, namun ketika genggam feelnya memang terasa plastik banget. Dan bagian sininya juga ya, bagian frame-nya ini juga terbuat dari plastik ya. Itu sih yang saya dapatkan. Kemudian untuk baterai sudah mengusung baterai berkapasitas 4000 MHz dengan pengisian daya 15 watt ya. Cukup standar sih untuk saat ini dia memasuki akhir tahun 2020. Baterai 4000 mAh itu memang terlihat standar banget ya. Namun untuk kebutuhan saya yang tidak terlalu bermain game berat, yaitu saya sekitar menggunakan full dari jam 7 pagi ya. Jam 5 sore baru hampir habis ya, sisanya sekitar 5-10%. Itu seharian saya gunakan bermain game sesekali dan bermain sosmed ya. Ya itu nonton YouTube juga, saya sukanya ya nonton YouTube. Jadi cukup irit lah untuk kebutuhan saya. Kalau kebutuhan teman-teman yang ekstrim misalnya, mungkin baterai 4000 mAh tidak cocok. Jadi teman-teman bisa mengambil M51 untuk memang benar-benar butuh baterai badak ya. Kemudian untuk durasi ngecasnya saya kira cuma 2 jam dengan berbekal 15 watt fast charging milik Samsung ya. Tidak terlalu buruk juga sih, saya rasa juga sudah cukup banget untuk segitu ya. 2 jam, karena pengecasan yang terlalu cepat juga itu mempersingkat umur baterai. Itu sih riset yang saya dapat, atau riset yang saya baca-baca di Google ya. Jadi pengisian terlalu cepat terhadap baterai, kecuali memang teknologi baterainya sudah berkembang juga. Jadi pengisian yang cepat juga bisa tidak melulu bisa memperpendek umur baterai. Kemudian untuk performa gamingnya seperti apa? Saya di sini menggunakan cuma bermain untuk 2 game, yaitu PES 2021 dan Clash of Clans ya. Jadi untuk PES 2021 ini
kalau teman-teman cukup bisa dengan smooth dijalankan dengan grafis yang rendah dengan 30 fps ya. Jadi tetap akan smooth dimainkan, dan untuk Clash of Clans sudah barang tentu pasti sangat smooth dimainkan di HP ini. Ya, untuk Mobile Legend itu pasti smooth, sedangkan untuk PUBG mungkin teman-teman bisa mengaturnya ke grafis yang lebih rendah, walaupun di HP ini memiliki pilihan dengan smooth ekstrim ya. Jadi saya rasa HP ini masih cukup bisa menangani game-game berat ya, terutama karena zaman sekarang itu kan PUBG paling tren di Indonesia. Itu untuk performa gamenya. Jadi nanti sebenarnya saya pengen tunjukkan, jadi takutnya video ini jadinya terlalu lama ya untuk kalau saya langsung menunjukkan gamenya. Sebenarnya saya bisa aja sih. Kemudian untuk performa kameranya ya, saya tidak mau membuatkan videonya lagi karena memang saya sudah sempat buat videonya di video unboxing ya. Itu saya sudah sempat mengetes kameranya seperti apa. Jadi ya tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi untuk hasilnya. Namun saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di kamera Samsung Galaxy A51 ini, yaitu yang pertama ya, Super Steady-nya itu akan aktif menggunakan kamera ultra wide, sedangkan kamera utama yang beresolusi 48 megapiksel ini sudah mendukung fitur AAS. Jadi walaupun tanpa menggunakan Super Steady sekalipun, ketika kita melakukan perekaman video dengan kamera utama itu sudah cukup stabil, sudah dapat diandalkan. Apalagi untuk membuat konten-konten YouTube itu sudah cukup banget. Teman-teman jika ingin lebih bagus lagi, teman-teman bisa gunakan gimbal ya. Jadi apalagi gimbal sekarang sudah cukup murah ya, sejutaan juga udah dapat gimbal sekarang. Kemudian untuk resolusi perekaman videonya, teman-teman sudah bisa merekam hingga resolusi 4K ya. Namun saya rasa kita merekam dengan ukuran Full HD saja sudah cukup untuk konten YouTube. Ya, untuk kamera depannya ya, kamera belakangnya saya belum terlalu banyak bahas ya. Nah, di sini kamera ultrawide-nya tanpa fitur Super Steady yang kita aktifkan saja, untuk videonya itu sudah bagus banget ya, untuk udah stabil gitu loh. Jadi ya mau diaktifin mau enggak, jadi saya rasa itu sudah bagus banget. Kemudian untuk hasil foto yang menurut saya sudah cukup bagus untuk rekaman, untuk hasil foto, cuma kalahnya di kegelapan ya, atau di malam. Untuk foto malam-malam itu memang kalah dari brand-brand lain ya, terutama Realme ya. Realme dan Xiaomi itu biasanya bagus banget untuk mode malamnya. Kemudian untuk kamera depan ya, kamera depannya di sini juga bisa merekam hingga resolusi 4K ya, benar banget 4K. Namun ya kembali saya katakan, untuk rekaman Full HD aja sebenarnya sudah cukup ya. Kalau mau stabil ya Full HD, kalau mau resolusi yang tajam itu bisa 4K. Namun teman-teman harus menggunakan tambahan gimbal agar videonya tidak terlalu goyang ya. Nah, untuk kamera depan juga ini, kalau untuk mode 32 megapiksel itu tidak ada mode lebar ya. Sedangkan untuk mode 12 megapiksel ya, di sini ada mode ala-ala ultra wide gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan sudut yang lebih lebar lagi. Sedangkan untuk resolusi 32 megapiksel itu tidak ada. Itu untuk kameranya ya. Jadi nanti saya jelaskan juga untuk update perangkat lunaknya itu sekitar bulan Maret 2021 baru ke bagian Android 11. Jadi untuk Galaxy A51, jadi itu lebih cepat daripada Samsung Galaxy A71 yang baru mendapatkan Android 11 di bulan Mei 2021. Oke, saya rasa HP ini memang kalau teman-teman mau meminangnya di akhir 2021 tidak salah banget ya. Masih cukup benar. Namun jika teman-teman mau performa yang lebih, teman-teman bisa memilih dari merek sebelah ya, karena banyak menawarkan fitur-fitur gaming yang lebih mumpuni atau fitur performa yang lebih mumpuni daripada Galaxy A51 ini ya. Namun untuk konten kreator, HP ini cukup mumpuni dan tidak salah bagi teman-teman jika ingin meminang HP ini. Oke, cuma itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton, like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.